Assalamualaikum. Hal yang paling sip ya dari prolong fasting atau extended fasting itu kalau kita dapetin super healing, healing yang kenceng, yang lebih ngegas dari biasanya. Nah, super healing itu didapat dari dua hal, yaitu dari perontokan cleansing berupa autofagi dan serangkaiannya, serta rebuilding repair yang merupakan efek dari hormon pertumbuhan, stem cell, dan serangkaiannya. Nah, satu paket tuh biasanya. Yang udah sering dengar autofagi stem cell, detail-detailnya udah tahu ya. Tapi karena ini satu paket, sebelumnya udah kita obrolin tuh. Kalau cara-caranya salah, maka extended fasting udah panjang pun itu bisa meleset. Autofaginya nggak terlalu dapat, dan otomatis efek stem cell-nya pun nggak terlalu dapat juga. Right? Tapi ada tantangan lain nih. Di satu sisi, kalau autofaginya nggak sukses, stem cell-nya juga nggak sukses, tapi autofaginya sukses pun ternyata itu bisa aja loh, stem cell-nya tetap nggak sukses. Nah, kok bisa? Ya bisa lah. Jadi, yang udah extended fasting jangan cuma dulu. Jangan berpuas diri. Catatan nih ya, soal stem cell. Bisa aja, itu beneran produksi stem cell-nya nggak terlalu meningkat pasca autophagy fasting. Bisa juga sebenarnya udah terjadi boost stem cell, tapi dampak nyatanya itu yang tidak seperti diharapkan. Ini barang naik kapal ke Surabaya. Bisa aja, beneran kapal dan seluruh penumpangnya itu gagal sampai Surabaya. Bisa juga sebenarnya mereka udah nyampe, tapi oleh otoritas pelabuhan, para penumpangnya nggak dikasih turun gitu. Sehingga mereka merasa gagal sampai ke Surabaya, padahal sebenarnya di Surabaya itu ada rawon dan rujak cingur yang wah nyusu deh. Kalau terus membahas soal kuliner, sampai mana ya tadi? Soal stem cell ya, mestinya kalau bersamaan dengan fasting itu boosting autofagi dan stem cell-nya dapat, itu didapat antara lain efek-efek ini nih. Pertama ya, sistem imun itu meningkat dan atau membaik secara kasat mata. Kalau tadinya autoimun ya agak menyesuaikan juga tuh. Yang efek kedua ada tanda-tanda marka-marka inflamasi kronis yang menurun. Ini udah pernah kita bahas juga. Terus yang ketiga terasa ada perbaikan di saluran cerna. Ini biasanya sepaket tuh dengan marka inflamasi dan imunitas. Yang keempat, marka-marka metabolisme itu juga membaik terkait resistensi insulin, gula darah, trigliserid kayak gitu. Yang kelima, kalau kita punya luka-luka gitu ya, penyembuhan luka-luka itu lebih cepat tissue repair gitu ya, kalau kata orang Amerika. Atau bukan lebih cepat lah, tapi lebih normal gitu ya secara umumnya. Nah, kalau itu gagal didapat atau kelewat tipis, itu besar kemungkinan kemunculan stem cell-nya emang kurang nendang. Atau bisa juga muncul kenceng tapi kurang efektif. Nah, tapi kalau baru situ aja, bisa aja itu berbarengan dengan autofaginya yang kurang mantap sekalian. Tapi ada tanda lain berikut ini yang bisa kenanya cuma ke bagian stem cell-nya aja walaupun autofaginya dapat. Pertama nih ya, ada ciri-ciri malnutrisi atau kurang gizi atau gizi buruk itu. Kalau puasa panjang banget tuh ya, kan asupan minim. Nah, dalam keadaan asupan minim, umumnya autofaginya akan kenceng. Tapi kalau minimnya ini kelewatan, autofaginya dapat kenceng, stem cell-nya tidak dapat. Ciri-cirinya nanti macam-macam tuh. Bisa kelihatan di kulit, dan penampakan secara umum yang kurang glowing, kisut, surem, dan seterusnya. Bisa juga ada kerontokan rambut yang agak berlebihan, bisa juga kerasa lelah yang nggak jelas, padahal fasting udah selesai. Bisa juga bukan berwujud kelelahan atau fatigue, tapi kerasa otot nggak bertenaga. Terus yang kedua, bikin stem cell nggak sukses lagi, itu kalau pasca fastingnya overeating atau makan kelewatan. Itu fasting selesai, jebret, makan sekenyangnya. Nah, itu bukan hal yang bijak kan ya. Ini kebalikannya dari malnutrisi tadi. Malnutrisi itu jelek, kebanyakan makan pasca fasting itu juga sama jeleknya. Asupan protein, lemak berkualitas, itu mestinya banyak pasca fasting untuk memastikan efektivitas stem cell dan hormon pertumbuhan dan serangkaiannya. Tapi ini nggak boleh sabrek sekali jebret. Pengasupannya mesti dikit-dikit, gradual, penuh kesabaran, tidak boleh terburu-buru. Nah, dan tidak boleh sampai kerasa kenyang bahkan ya, yang berlebihan kecuali setelah 8-10 jam kemudian atau besoknya, atau ya pokoknya rada jauh lah gitu ya dari akhir fasting. Ini batasannya untuk tiap-tiap orang bisa beda, tapi kalau kata kuncinya yaitu tadi, demi menjamin super healing dan stem cell pasca fasting, hindarilah jangan sampai overeating. Bisa over karena porsinya berlebihan, bisa juga karena buka puasanya yang keburu-buru. Yang ketiga nih ya, secara lebih umum lagi dari itu, terjadi refeeding error pasca fasting dalam berbagai bentuknya selain yang overeating tadi. Itu juga bisa bikin stem cell enggak optimal. Contoh nih,
terus kebanyakan junk food, atau kena suplemen apa gitu yang nggak kondusif, atau kebanyakan minum manis yang terus bikin inflamasi meninggi, atau gula karbo yang bikin insulin spike nggak karuan. Atau apalagi itu kata kuncinya di sini perlu cermat refeeding pasca fasting. Berikutnya secara lebih umum lagi dari refeeding itu kalau terus mendadak kena stres yang berat, yang negatif pasca fasting. Bisa nggak ya? Pas fastingnya semua oke, tapi begitu fasting rampung, tiba-tiba ada stres ini dan itu yang mendadak. Nah, fastingnya sukses, autofagi sukses, tapi stem-sel dan serangkaiannya pasca fasting jadi nggak optimal. Misal nih, terus kepaksa, begadang, nggak tidur 2 hari atau berapa hari gitu, karena ada keperluan ini dan itu. Nah, bisa juga terus ada insiden atau kecelakaan apa gitu. Ini bisa disebut satu lah ya, sumber stres mendadak ini. Kata kunci pentingnya di sini, pengelolaan stres. Berikutnya, kelima apa ya ini? Terjadi gangguan tidur pasca fasting. Ini bisa termasuk yang di atas itu, bisa juga enggak. Kalau pasca fasting tidur malam keganggu, entah karena salah makan, salah refeeding, entah karena melanjut obat suplemen tertentu, atau emang dasarnya udah ada kondisi apa gitu sebelumnya, atau karena faktor makro perjalanan segala macam, itu efek stem cell healing pasca fastingnya bisa keganggu juga dan atau enggak optimal. Berikutnya lagi, ini yang ke-6 ya. Bisa juga efek stem cell ini kurang efektif karena ada kondisi yang udah berat banget gitu ya sebelum fastingnya dimulai bahkan. Atau memang kondisinya udah berat pra-fasting. Dari semula sebelum fasting, kondisi udah macam-macam ya ini kayak orang cuci baju ya. Karena saking kotornya udah keluar dari mesin cuci pun tetap kelihatan dekil. Ini bukan karena mesin cucinya jelek, tapi ya orangnya mesti sabar aja tuh. Efek stem cell juga seperti itu. Kalau memang sebelumnya kondisi rada berat, ya mesti sabar. Praktek extended fastingnya itu mesti ditekuni, berulang-ulang gitu, dan nggak bisa ngarep 2-3 kali praktek terus semua beres. Nah, wajar kan ya. Berikutnya lagi ini nomor 7, kalau hormonal kepelintir. Nah, kalau ada gangguan hormonal, entah dari fasting yang terlalu berat, dari refeeding yang salah, dari stres, atau emang dasarnya dari awalnya udah error, atau apalah gitu ya sebabnya, sebab lain sehingga terjadi gangguan hormonal, ya itu bisa kemana-mana kan ya. Untuk efektifnya healing, selain perlu ada stem cell, perlu ada biomaterial protein dan lemak yang bagus, mikronutrien yang balance, juga mesti ada bioinstruction yang tepat, berupa enzim-enzim dan hormon-hormon. Nah, kalau terus aspek bioinstructionnya ini keganggu, ya udah bisa macet tak urusannya. Gitu deh ya, kira-kiranya. Kalau di antara penonton ada yang tahu faktor lain lagi, silakan aja untuk menambahkan di kolom komentar. Intinya di sini yaitu tadi, bisa aja fasting kita sukses, autofaginya sukses, tapi stem cell kurang optimal dan healing pasca fastingnya jadi nggak berjalan optimal juga. Ada beberapa kata kunci tadi tuh udah kita bahas yang perlu menjadi perhatian kita, dan itu belum komprehensif juga, bisa juga ada faktor lain. Oke deh, sekian dulu untuk kali ini. Terima kasih.